Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Malih Anitania dengan NPM 10 100 dari Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya dengan judul Senam Aerobik Menurunkan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Dewasa. Adapun untuk pendahuluan atau latar belakangnya, bahwa diabetes mellitus atau DM sendiri merupakan penyakit yang disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi insulin atau insulin tidak dapat digunakan dengan efektif. Menurut Internal Diabetes Federation pada tahun 2019, Indonesia sendiri sudah mencapai 10,7 juta jiwa yang mengalami DM itu sendiri. Di mana berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018, DM di Indonesia itu meningkat dari 6,9% menjadi 8,5%, dan 90% itu terdiagnosa mengalami DM tipe 2. Adapun untuk penata laksana dari DM sendiri bisa dengan cara non-farmakologi, yaitu dengan cara latihan fisik yang bersifat aerobik. Latihan fisik yang bersifat aerobik ini yang dapat dipilih adalah senam aerobik. Salah satu senam aerobik yang bersifat low impact, di mana dia itu memiliki gerakan yang ringan ataupun juga gerakannya itu lambat. Untuk rumusan masalahnya, yaitu apakah senam aerobik dapat menurunkan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dewasa. Untuk tujuan penelitiannya yaitu menganalisis pengaruh senam aerobik terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dewasa. Untuk jenis penelitiannya di sini menggunakan metode scoping review. Untuk ruang lingkupnya sendiri, populasinya adalah artikel yang dipublikasi dari jurnal nasional dan juga internasional. Untuk sampel sendiri yaitu artikel-artikel penelitian dari jurnal nasional dan juga internasional yang disesuaikan dengan kriteria inklusi dan juga eksekusi. Adapun untuk kriteria inklusi sendiri, yang pertama, artikel penelitian yang dipublikasi dari jurnal nasional dan internasional. Di sini saya mengambil dari PubMed, Science Direct, ProQuest, Garuda, dan juga Neliti. Lalu kriteria inklusi selanjutnya adalah diterbitkan, artikel itu harus diterbitkan 10 tahun terakhir, yaitu 2012 sampai 2022, di mana yang ketiga adalah original research article dengan tipe studinya adalah randomized control trials, clinical trials, dan juga quasi eksperimen. Lalu artikelnya itu dapat diakses secara penuh atau full text, dan juga artikelnya ada berbahasa Inggris ataupun juga berbahasa Indonesia. Adapun untuk kriteria eksklusi yang pertama adalah ketidaksesuaian antara judul artikel dan abstrak dengan PCOS. P-nya atau populasinya adalah orang dewasa yang terdiagnosis diabetes mellitus tipe 2. Ini adalah intervention, di mana intervention adalah senam aerobik atau senam aerobik yang bersifat low impact. C adalah comparison, yaitu pasien DM tipe 2 yang tidak melakukan senam aerobik atau juga yang melakukan aktivitas fisik lainnya. Lalu outcome adalah penurunan kadar glukosa darah sewaktu, dan studinya adalah randomized control trials, clinical trials, dan juga quasi eksperimen. Lalu kriteria eksklusi yang kedua adalah artikel lengkap tidak dapat diakses dan juga artikelnya itu duplikasi. Untuk kriteria kelayakan sendiri dilakukan telah kritis, yaitu menggunakan JBI Critical Appraisal. Lalu juga ada prosedur penyusunan protokol. Yang pertama adalah pencarian data menggunakan 5 database yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu dilakukan screening data sesuaikan dengan kriteria inklusi dan juga eksklusi, dan didapatkan dari screening datanya itu didapatkan 5 artikel. Lalu dari 5 artikel tersebut dilakukan penilaian kualitas atau kelayakan menggunakan JBI Critical Appraisal, dan didapatkan bahwa artikel yang eligible adalah 4. Yang pertama, untuk artikel pertama ini judulnya adalah pengaruh senam aerobik terhadap perubahan kadar gula dalam darah pada pasien diabetes mellitus, di mana untuk hasilnya sendiri itu terdapat pengaruh senam aerobik terhadap perubahan kadar gula dalam darah pada pasien DM di wilayah kerja Puskesmas Ngelumber, Kepo Baru, Bojonegoro. Lalu untuk yang kedua, di sini judulnya adalah senam aerobik intensitas ringan berpengaruh terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien DM tipe 2, di mana hasilnya adalah terdapat pengaruh senam aerobik intensitas ringan terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien DM tipe 2 di Paguyuban Diabetes Mellitus Puskesmas 2 Denpasar. Lalu di sini yang ketiga, judulnya adalah efektivitas senam aerobik terhadap kontrol kadar glukosa darah pada pasien DM tipe 2, dan hasilnya itu adalah ada pengaruh efektivitas senam aerobik terhadap kontrol kadar gula darah pada pasien DM tipe 2 di Rumah Sakit USU. Lalu yang keempat, di sini judulnya yaitu kadar gula darah sebelum dan sesudah melaksanakan senam diabetes pada pasien DM tipe 2, di mana hasilnya adalah terdapat penurunan kadar glukosa darah pasien DM tipe 2 di Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Dr. Slamet Garut pada tahun 2016. Di mana untuk pembahasannya sendiri, bahwa senam aerobik ini, dia itu merupakan olahraga yang disukai oleh wanita Indonesia karena mengikuti adanya irama musik, gerakan, dan juga adanya instruktur. Gimana pada saat kita melakukan senam aerobik, otot-otot itu akan aktif bergerak. Jadi tidak lagi diperlukan insulin untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Karena biasanya pada otot-otot yang aktif itu, sensitivitas reseptor insulin itu akan meningkat, sehingga ambilan glukosanya pun akan meningkat, yaitu 7 sampai dengan 20 kali lebih besar. Di mana kegiatan senam aerobik yang dilakukan teratur ataupun juga terus-terusan, di mana dia itu dapat menurunkan atau mengendalikan dari kadar glukosa darah pada pasien DM tipe 2. Nah, untuk efek penurunan daripada kadar glukosanya sendiri itu, dia bisa hilang setelah 2 kali 24 jam. Nah, untuk memperoleh efek yang optimal, maka dibutuhkan intensitas latihan minimal 3 kali dalam 1 minggu. Berdasarkan ADA atau pedoman ADA terbaru itu menyatakan bahwa idealnya itu dilakukan minimal 30 menit dan dilakukannya itu 3 sampai dengan 7 hari dalam 1 minggu. Di mana untuk kesimpulannya berdasarkan 4 artikel yang sudah direview, bahwa semua itu
menjawab senam aerobik itu dapat menurunkan kadar gula darah pasien DM tipe 2 dewasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.